mengalami modifikasi dari model-model begitu, dan akhirnya mulai 2010 saya bikin satu mobil proper tapi yang full spec gitu, dan akhirnya bisa menjadi the king ngelawak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fast and Low Podcast untuk kali ini. Lagi-lagi hari ini kita podcast untuk kesekian kalinya. Yang bintang tamunya mungkin kalian akan sudah kenal semuanya. Nah, sekarang sebelum tamunya kita hadirkan seperti biasa, ada beberapa informasi yang akan kita informasikan. Beritanya untuk kali ini adalah masalah velg BBS. Pabrikan dari BBS itu sendiri bangkrut untuk ketiga kalinya di tahun 2020 ini. Yang pertama di tahun 2007, kedua tahun 2011 kalau nggak salah, yang sekarang di 2020. Hal utama yang mempengaruhi kebangkrutannya ini adalah karena adanya beberapa tunggakan, karena BBS yang kita tahu juga sebetulnya ada memproduksi untuk velg-velg OEM juga ya, kayak gitu. Nah, mereka sampai saat ini sebetulnya mengharapkan ada investor yang bisa menyuntikkan dana. Mungkin salah satunya adalah kalian. Nah, ini sekarang seperti yang janji saya tadi, bahwa bintang tamu kita, orang pasti udah pada tahu, dia udah di dunia modifikasi lama, ada di dunia balap juga udah lama gitu. Dia juga punya YouTube channel. Nah, sekarang dia kegiatannya ngapain? Nggak tahu sih. Gitu. Ini dia, Randy Ripasa. Aselole. Duluan. Keduluan. Udah tahu. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Ini apa nih? Ini kok bisa sih namanya AC? Kok panggilan AC Lole itu apa sih? Kedengerannya kok kayak apa namanya, aneh gitu, AC Lole. Tapi enak ya kalau udah disebutin, enak. Kayaknya udah AC Lole plong gitu, tapi kayak gimana gitu. Ya, sebenarnya waktu bikin YouTube channel pengen aja beda dari yang lain. Kalau orang lain kan hi guys, atau buat buka dan penutup aja sih sebenarnya. Ya, jadi benar. Salam Aselole gitu loh. Dan itu udah jadi ciri khas sih, Kang. Beneran, udah jadi ciri khas. Ya. Jadi orang ketemu sekarang bukan hai botak lagi, udah Aselole. Parah. Gimana nih, kita nih balap udah nggak jalan nih, belum jalan lagi gitu. Iya, apa nih kesibukannya sekarang? Jadi awal tahun kemarin saya disibukkan dengan workshop baru. Di daerah Sunter Kemayoran, Jakarta. Jakarta. Di sini, yes. Saya lagi menekuni bidang detailing. Detailing mobil, ada car wash, ada detailing mobil, ada coating gitu. Jadi saya lagi menekuni di bidang itu gitu. Tapi di sini juga di Dress Up Garage ini kita one stop shop. Jadi hampir semua ada bongkar mesin, ada ngecat, ada aksesoris segala, sampai servis mobil bisa. Namanya apa tadi? Dress Up Garage. Dress Up Garage itu adalah satu kawasan bengkel workshop saya ini. Nah, itu dalam satu Dress Up Garage ini saya bagi, ada talent-talentnya. Ada Acclination, seperti saya buka detailing, ada BTX Concept saya sendiri, ada EZ Tuning, itu spesialis BMW gitu. Jadi itu modelnya Kang Randy memiliki sebuah kawasan yang one stop shopping gitulah, one stop services gitu ya.
Betul. Otaknya bisnis cuan, bos, cuan. Ya, karena di modifikasi itu kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita perlu orang lain, kita perlu satu kesatuan, teman-teman link untuk jadi lebih besar gitu. Kalau kita semua mau empat sendiri, malah nggak akan jalan gitu. Lokasinya di mana? Tadi di Sunter ya? Di Sunter Kemayoran. Oke, yes. Sunter Kemayoran. Buat teman-teman yang pengen main-main aja boleh dulu, tanya-tanya dulu berapa, gimana, ketemu sama Kang Randy. Foto-foto sama Kang Randy-nya juga boleh gitu. Silakan ke Sunter gitu. Oke. Terus apa gimana? Masih suka ngemodif kayak gitu, masih tetap lah ya berarti ya? Masih ya, cuman kan dari basicnya dulu saya tuh modifikator gitu kan. Nah, tapi kalau di modif itu memang kita kalau dulu zaman buka bengkel benar-benar khusus modif, kita harus setiap hari gitu, ngiring-ngiringin pegawai, harus ngontrol terus-menerus setiap hari. Nah, untuk mengurangi itu ya sekarang saya mengarah ke arah detailing. Jadi kita memang sudah memiliki pegawai-pegawai yang pro di bidangnya. Jadi kita tinggal cari-cari orderan, teman-teman segala macam. Kita tinggal QC aja gitu. Tapi modifnya sendiri sekarang mungkin by project sih gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi buka bengkel semua ngerjain, nggak. Jadi by project aja gitu. Oke. Nah, ini by the way ngomongin modifikasi. Gue kan dulu pertama kali kenal sama Kang Randy itu masih suka itu ya, ngemodifikasiin mobil orang. Ceritanya kayak orang nitipin gitu, ini gue punya duit, modifikasiin dong gitu, iya kan? Itu yang saya bilang tadi, apalagi zaman sekarang ini udah by project. Jadi karena serba salah, sekarang semua serba online. Nah, saya menyiasatinya, saya punya kenalan-kenalan di luar negeri, di teman-teman di luar negeri. Jadi barang-barang semua itu saya bisa dapat gitu, apa yang lo mau gue bisa cariin gitu loh. Oh gitu. Sekarang tapi kan semua juga orang juga nggak bego, semua orang tinggal buka juga sebenarnya tahu harganya berapa di luar, gampang karena semua teknologi online kan. Betul. Nah, jadi saya menerapkan sistemnya, ya udah kita open bill, kita habis berapa, nanti saya cas fee-nya aja gitu loh. Nah, malah sekarang bisa dibilang lebih apa ya, nggak sembunyi-sembunyi lagi ya, maksudnya udah dalam arti buka aja, stok juga mereka udah bisa ngecek harga segala macam. Nah, cuman kan kadang mereka nggak tahu gimana cara belinya, gimana cara tuh barang nyampe sini gitu, ataupun cara ngemodifnya, cara ngemasangnya juga kan. Gitu. Itu dia ekspertisnya dari Kang Randy itu ada di situ. Iya, betul, karena juga ya kenalan dan link-link yang banyak dari teman-teman sih ya, intinya itu kita punya makin banyak link, kita makin banyak pengetahuan. Jadi apa gitu, sometimes orang yang nyari apa, kita udah mikir, gua ada, si ini ada. Nah gitu, itulah gunanya gitu. Itu awalnya gimana sih kok kepikiran punya bisnis kayak gitu? Bener loh, gua tuh pas pertama kali ketemu, gila ya, itu bisa juga ya dijadiin bisnis ya gitu ya. Bener-bener. Itu ya, dari memulai hobi memodifikasi lah. Intinya kita mau hobi modifikasi, terus juga kita mengeluarkan karya-karya modifikasi yang kalau aliran saya itu tetap daily use, tetap enak, tapi enak dilihat, eye catching, seperti itu aja. Jadi orang lihatnya juga, bisa ya mobil keren tapi bisa dipakai itu, nggak cuman asal keren ataupun modifikasi ekstrim tapi mobil nggak bisa dipakai gitu. Tapi dari part-part yang dipakai itu apakah semuanya harus beli ataupun ada yang di custom, katakanlah misalnya di kaki-kaki. Kalau di sini yang gue tahu ya Kang ya, di Jogja gitu kan ada tempat khusus untuk memodifikasi khusus kaki-kaki yang mereka bisa akhirnya aliran bipu ya, kayak kemarin teman-teman partai neraka main gitu kan, itu Mas Sandra gitu. Itu kan ada beberapa hal yang di custom, sedangkan yang kalau yang pastinya untuk malah ke arah-arah ekstrim pastinya kita ada yang sedikit pasti di custom. Pasti tetap ya, nggak semuanya yang plug and play gitu juga ya. Nggak semuanya plug and play, tapi tetap fungsionalitasnya yang saya nomor satukan gitu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan
wah asal aja, asal geprok gitu. Gebyur dempul istilahnya. Ya, Dempul geng. Itu awalnya tahun berapa itu kayak gitu? Randy kayak gitu. Mulai begitu dari 2012 mungkin ya. Oh, 2012. Ya, udah mulai begitu. Tapi main dari, modifikasi itu udah tahun dari kapan? Kalau main modifikasinya dari 2002. Wah. 2001, 2002 kita udah main Ersa, sudah bikin mobil pintu kemana-mana. Oh, yang bisa terbang segala gitu. Iya. Ya, itu udah tahun 2002 udah main Ersas. 2002 udah Ersas. Sudah. Saya udah main Ersas. Terbilang kelompok orang-orang yang pertama sih main Ersas dulu. Oh gitu. Makanya di mana orang-orang belum pasang Ersas, kita udah pasang Ersas. Di mana kejuaraan yang gimana kita nggak menang terus, kita selalu punya produknya. Itulah kita sudah dari tahun 2002 pun sudah kontek-kontekannya udah punya channelnya sama orang-orang luar gitu loh. Oh gitu. Beli balonnya tetap dari luar juga kayak gitu. Luar sampai sekarang pun. Nah sekarang kan sudah banyak diproduksi di Cina mungkin kan, makanya harganya pun lebih murah. Kalau dulu masih port to Amerika langsung. Ya. Nah sebetulnya Kang Randy sebetulnya itu ada basic dari kuliahnya sih nggak sih? Apa enggak? Ada di sekolah maksudnya, hubungan dari sekolah terus habis itu ke modifikasi nggak ada? Enggak, ya menurut saya sih ya nggak ada sih. Ya itu semua malah semuanya itu berawal dari hobi gitu. Jadi apa sangat menyenangkan ketika hobi kita itu bisa dibayar. Wah, benar sama sih, sama. Iya, itu terjadi, itu benar juga, benar banget. Nah ini kemudian ngomongin masalah klien nih. Nah klien ini katakanlah tipe-tipenya gimana? Maksudnya kalau misalnya gue pengen Kang Randy, gue pengen dimodif dong, itu ada syarat nggak sih? Syaratnya sih nggak ada syarat. Yang penting ada duit ya. Yang penting ada duit pasti. Yang kedua ya sepikiran aja gitu. Udah pasti kan dia nyari saya karena dia menyukai salah satu hasil karya saya, itu aja udah pasti. Oh gitu. Jadi emang ya orang-orang juga nggak asal-asalan juga kali ya. Iya. Gitu. Nah itu apa namanya? Apakah ini ya? Gue cuman mikir sebagai owner, apa maksudnya pemilik kendaraan pengen ngemodif. Terus abis itu gue sendiri tuh lebih suka kalau misalnya modif itu hasil jeripaya sendiri, terus habis itu yang akhirnya gue pakai sendiri gitu. Tapi ini kan ini judulnya kayak, ya maaf ya, ini nggak tahu jasa ini apa namanya, saya kurang tahu, katakanlah ini broker gitu ya, kayak gitu. Kira-kira orangnya puas nggak sih, Kang? Apa tujuannya kayak gitu? Ya mungkin gini loh, kadang levelnya beda. Mungkin kan ada yang anak muda yang masih hobi ngoprak-ngoprak mobil sendiri apa sendiri. Tapi kalau sekarang ini mungkin saya lebih ke arah orang yang berduit gitu loh. Jadi mereka nggak punya waktu tuh buat ngurus mobil seperti itu. Benar. Gimana saya bisa ngurusin semua mobilnya, apa yang dia mau, apa dia yang itu, ya udah jalan gitu. Gitu. Benar ya mereka rata-rata beda, pasarnya emang beda dari yang pasar dulu sama pasar sekarang, jauh berbeda gitu. Pasar dulu kayak gimana? Ya zaman dulu kita yang benar, misalnya kayak Mas Adit misalnya datang ke bengkel, saya temuin, oh ini mobil diginiin, oh kita bareng-bareng gitu kan, tiap hari ditongkrongin, datang ngebetuk atau gimana. Nah kalau sekarang udah nggak ada seperti itu. Ini gue kasih kunci mobil, nomor rekening berapa, udah jadi kabarin, udah. Sih, enak banget. Tapi kayak gitu ada kendala nggak sih kadang-kadang, Kang? Ada nggak sih yang rewel-rewel atau kendala-kendala kayak gitu, apa sih Kang biasanya? Ya balik lagi ke kitanya sih. Ya semakin kendalanya untuk orang-orang yang belum biasa aja. Nah kalau orang-orang yang udah ngerti, ya harga sih nggak bohong gitu kan. Jadi memang kita buka di depan, harga kita buka juga ya untuk barang-barang yang asli atau part-part yang kita ambil dari luar, harganya udah pasti lebih mahal gitu kan. Jadi untuk yang paham ya mereka
gampang aja gitu. Tapi kalau untuk yang baru-baru ya ada nanya-nanya juga, masa sih semahal itu apa ya? Kita buka-bukaan aja gitu kan. Ongkos kirim, masalah pajak dan lain-lain. Nah, terus juga banyak juga yang senangnya gara-gara saya bisa ekspres gitu, karena saya bisa misalnya untuk urgent misalnya barang dari Malaysia atau Singapura, saya bisa ngedatangin orang, udah bro lo berangkat ke sini, ini urgent gitu, jadi langsung sampai besokannya gitu. Ada juga yang kayak gitu? Ada termasuk bos HTJRT kita itu kalau udah pengennya siap mau partai neraka itu kalau besok mau harus ada, ya udah harus ada. itu bos kita bersama itu. Ya, buat kita bersama. oh gitu. Ya. Oke. Nggak, terus kemudian kalau kendala kayak contohnya ada nggak sih ternyata kita beli part salah, terus habis itu kita rugi di mana gitu, ataupun ternyata pemasangannya berbeda dan yang lain-lain, ada nggak sih selama ini kendala-kendala kayak gitu? Ya pernah aja sih ya, kayak misalnya kita beli BBK dari luar, pemasangannya ada kendala. Ya tapi Indonesia mah paling jago ngakalin, tenang aja. Oh iya. Ya tapi BBK itu ternyata ada yang asli, ada yang Cina ya? Nah itu yang banyak beredar sekarang. Oh gitu loh. Ya kita jelasin juga, kita nggak jelasin ke customer kadang kan, bro, ini BBK mahal banget segini. Ya sorry, kita mainnya misalnya kita asli. Nih kita kasih edukasi juga ke mereka gitu. Kalau begitu, jadi kita kasih tahu apa perbedaannya. Lu mobil buat apa? Kalau mobil buat lari kencang, janganlah pakai asli. Jangan pakai yang palsu. Kalau lu mau buat fashion aja, pakai yang fake ya masih oke lah gitu. Kita arahin aja sih yang penting. Itu seberapa tipis sih perbedaannya, Kang? Kalau boleh tahu? Seberapa tipis apanya nih? Maksudnya bisa 1:1, emang benar-benar mirip banget gitu, yang ori dengan yang. Kalau look udah pasti mirip. Kalau look dia bisa bikin persis, tapi kan yang kembali ke fungsionalitasnya. Gitu. Jangan sampai ketika kita pakai rem, ya ngeglosor gitu. Jadi kalau untuk barang-barang performance saya prepare ke asli lah. Kalau untuk body kit atau apa kita pakai replika is okay gitu. Dan itu udah bisa jadi rahasia umum ya kayak gitu ya. Nggak perlu malu-malu juga kali ya sebetulnya ya. Iya nggak masalah. Nggak masalah ya. Belinya juga pakai duit juga kok. Nah sekarang ini kan teman-teman terutama kalau yang kita perhatiin itu mungkin ada di Elite. Kemudian sekarang ada Partai Neraka kayak gitu. Ini menurut Kang Randy atau MIJ lah ya, Made in Jogja yang dengan aliran Bipunya yang kemarin berangkat itu gimana menurut Kang Randy? Itu saya sangat acungin jempol buat mereka karena ya mulai dari 2015 lah ya, 2014-15 lah ya, orang sudah mengarah bikin mobil yang proper gitu. Dan dengan adanya kemarin Partai Neraka, mereka menunjukkan gitu kalau mobil-mobil stance, mobil-mobil ceper, mobil-mobil chamber itu bisa jalan gitu. Nah itu juga buat edukasi, buat ya pelajaran buat kita para juri-juri gitu kan, itu menjelaskan bahwa mobil-mobil chamber, mobil-mobil begitu tuh masih layak pakai dan bisa pakai jalan jauh. Mereka buktiin itu gitu, jadi kita acungin jempol banget sih. Nah ini kira-kira dunia modifikasi bakal berkembang terus nggak sih Kang menurut Kang Randy, terutama Indonesia ya, Yang berkembang pasti berkembang, cuman alirannya ini udah lebih mengarah ke mobil-mobil ya itu yang saya bilang proper tadi, dan kontes-kontes pun sudah banyak yang meniadakan untuk kategori ekstrim misalnya, atau enggak mobil-mobil yang nggak layak tuh nggak boleh ikutan gitu, sudah yang sampai intinya, ke arah sana. Yang bareng mobil-mobil yang katakanlah terlalu ekstrim tuh bisa dibilang kayak yang buat harian udah nggak nyaman lah ya kayak gitu. Ya sudah tidak layak jalan lah.
Jadi misalnya rodanya ditambah, misalnya kan. Oh iya betul, yang bodinya bukannya udah kemana-mana gitu. Ya itu tadi siram dempul itu tadi. Makin lama makin hilang udah pasti. Gitu. Dulu di tahun 2005 sampai 2010 itu sampai 2012 sih masih gila gitu orang-orang. Itu zaman-zamannya titik-titik black itu ya. Ya. Betul. Itu apa namanya, cukup rame sih waktu itu ikut. Ya, saya juga mengalami modifikasi dari model-model begitu, dan akhirnya mulai 2010 saya bikin satu mobil proper tapi yang full spec gitu, dan akhirnya bisa menjadi the king, ngalahin mobil-mobil yang ekstrim gitu. Oh ya. Yes. Ya, karena semua sektor mobilnya saya modifikasi semua, tapi tetap proporsional gitu. Kita menggunakan part-part yang JDM gitu. Jadi menggunakan part-part yang quality top lah. Nah, akhirnya bisa menjadi king juga gitu, mengalahkan mobil-mobil seperti itu gitu. Iya. Oh, itu tahun 2010 ya, Kang Randy udah mainan kayak gitu ya. Wah, ini makanya hormat gerak bos. Saya juga pernah menjadi the king jazz tuning contest 2011. Itu di mana 2011 2012 lah. Itu di mana itu kontes Honda terbesar, di mana seluruh jazz satu Indonesia itu dikumpulin menjadi 20 terbaik, dan saya pernah menjadi yang terbaiknya gitu, menjadi the king-nya gitu. Gitu. Tahun 2011. Keren. Terus kemudian ini sebetulnya Indonesia ini sendiri bisa dibilang udah cukup membanggakan nggak sih untuk masalah modifikasi kayak gini? Sebetulnya kan karena kan aliran-aliran itu kan kalau nggak salah yang saya tahu ya ada Amerika, Jepang gitu. Indonesia kapan bikin aliran? Ada nggak? Nah itu ya. Mungkin yang baru sekarang ini kan yang baru diproduksi ini untuk Indonesia sendiri baru body kit doang ya, yang Karma itu. Nah cuman ya sayangnya begitu, Indonesia ini orangnya udah terlalu fanatik sama luar, jadi kita untuk bikin baru ini kayaknya rada berat gitu. Maka lebih memilih gue lebih beli body kit luar aja deh daripada beli body kit Indonesia, sedangkan di luar sendiri, Amerika sendiri nggak appreciate gitu loh. Sampai pembelinya di luar negeri lebih banyak dari Indonesia. Itu sih sebenarnya yang disayangkan sebenarnya. Thailand aja udah punya aliran sendiri ya, terutama kalau di motor yang saya tahu ya. Mobil pun Thailand itu udah ada, udah sampai ke mobil gitu. Walaupun kita harus memikir ke arah sana sih, Indonesia ini kita harus punya gaya sendiri sih. Benar. Coba deh Kang, bikirin Kang. Siap. Bikin lah Kang. Kita pikirkan bersama teman-teman, rame ya. Rame-rame ya gitu. Ya kita dikabarin deh kalau misalnya ada apa-apa, pasien lo udah nggak cuma tentang balap kok, tenang, bukan. Siap. Udah paham banget berarti kita ya. Yoi, aman. Udah tahu balap aja kayak gini, di tahun kayak gini aja reses aja kacau ya kan, gitu. Iya betul. Yang malah modifikasi teman-teman MIJ Partai Neraka dan ataupun teman-teman di elit itu, wah mereka masih tetap aja eksis ya kan, gitu. Ya, nah kira-kira ini terakhir nih Kang Randy. Apa nih cita-cita ke depan? Ini kan sekarang Kang Randy udah punya prestasi macam-macam lah ya, udah punya dulu udah jadi modifikator, udah jadi juri juga udah, terus kemudian sekarang udah punya bengkel. Apalagi cita-citanya nextnya? Selain menjadi bapak Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Cita-citanya sih ke depannya ya, sekarang sih emang modifikasi sudah, balapan sudah, tinggal apa lagi dong Mas Adit? Apa lagi? Untuk di roda 4 ini. Apa lagi dong? Nah, itu dia makanya cita-citanya seperti yang Mas Adit bilang tadi, kita bisa meng-create Indonesian style itu seperti apa gitu bersama teman-teman modifikator lainnya.
Keren. bersama komunitas-komunitas dan juga bersama teman-teman yang aktif di bidang otomotif ini, kita harus bisa gitu. Dan modifikasi Indonesia ini nggak kalah kok sama luar gitu. Oh iya, Contohnya iya, juga iya. kan, Jelas kita itu. sudah berapa kali Mas Chandra juga ngirim mobil sampai ke Jepang gitu kan. Dan juga ada perwakilan dari Indonesia di SEMA, mobilnya Haji Samir. Sebenarnya kita bisa gitu mengembangkan modifikasi tanah air lebih lagi dan mendapat pengakuan dari dunia gitu Ya, aja. betul. Oke. Duh, cita-citanya mulia sekali. Oke deh Kang, kayaknya kita sampai sini aja dulu, waktu yang membatasin kita. Tapi kita rindu kita masih tetap ini. Ini kita belum ketemuan langsung nih. Nanti next Sampai time. ketemu pokoknya. Ya, pokoknya sampai ketemu lagi di Jakarta. Sehat selalu, salam buat keluarga. Dan salam apa? Apa, Kang? Absolutely. Thank you Mas Adi. Bye-bye. Bye. Thank you Kang. Thank you. Salam buat keluarga. Sehat-sehat. Dah. Yuk, pasti. Dan ada satu lagi dari Fast & Low, ada produk baru lagi. Sini. Nah, gitu juga kali. Nah, ini dia. Kita punya baju baru. Kalian bisa dapetin semua ada di Tokopedia/Fast & Low. Ya nggak sih? Kayaknya gitu ya. Oke deh. Ini harganya berapa? Sekitar 130.000. Nanti tapi nggak banyak bonusnya. Nanti kalau misalnya harganya ditambahin baru banyak bonusnya. Oke. Dah.